kehidupan bermasyarakat, pendidikan dipandang memiliki peranan yang penting. Pendidikan adalah proses belajar dan mengajar, bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan aspek pengetahuan lainnya. Bahan pelajaran atau isi pendidikan ditentukan oleh kelompok atau masyarakat seseorang. Pendidikan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam pendidikan, terdapat proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan di suatu tempat. Dalam pendidikan, terdapat usaha menanamkan nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat. Sehingga, bagaimanapun peradaban masyarakat, di dalamnya berlangsung suatu proses pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai hasil peradaban bangsa yang dikembangkan berdasarkan pandangan hidup bangsa itu sendiri. Masalah pendidikan tidak akan terlepas dari nilai-nilai kebudayaan yang dijunjung oleh semua lapisan masyarakat bangsa ini. Nilai-nilai itu senantiasa berkembang, berarti nilai-nilai kebudayaan itu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat harus diikuti oleh pendidikan, agar pendidikan itu tidak ketinggalan zaman. Dewasa ini, banyak fenomena yang terjadi, yaitu anak yang melakukan kenakalan atau terjerumus dalam tindakan kejahatan yang melenceng dari aturan atau norma yang ada di masyarakat tersebut. Misalnya seperti perjudian, pencurian, memakai obat-obatan terlarang, minum minuman keras, tawuran, serta kejahatan lainnya. Tindakan yang melenceng tersebut dapat menimbulkan kemerosotan pendidikan agama yang sudah diajarkan dari pendidikan formal maupun non-formal. Munculnya berbagai fenomena tersebut disinyalir tidak lepas dari lemahnya peranan pendidikan terhadap anak. Pendidikan di sekolah maupun di dalam keluarga tidak semuanya mampu membentuk moral yang baik. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik lahir maupun batin. Pengajaran agama terhadap peserta didik melalui jalur formal telah diberikan di sekolah-sekolah secara berkelanjutan. Untuk mengetahui apa dan kemana anak diarahkan dalam proses pembelajarannya, guru dibekali kurikulum sebagai acuan yang membatasi materi ajar. Rupanya, transformasi pembelajaran agama melalui sekolah-sekolah formal dirasakan belum menyentuh kompetensi kehidupan beragama yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena sangat sedikit pesan yang mampu disampaikan lewat kurikulum tadi. Di samping karena di sekolah banyak materi wajib, juga jam belajar agama porsinya sangat sedikit dibandingkan dengan bentangan materi yang ada.
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada pasal 41 menyatakan bahwa apabila pendidikan keagamaan termasuk keagamaan Hindu pada jalur formal dipandang belum lengkap, maka pendidikan keagamaan pada jalur non-formal dapat dilaksanakan untuk melengkapi pendidikan agama di sekolah formal dalam rangka meningkatkan strada dan bakti umat Hindu. Salah satu sistem pembelajaran agama pada jalur non-formal yaitu di Pasraman dengan terselenggara pendidikan agama dalam bentuk praktek. Pasraman sebagai bentuk pendidikan keagamaan Hindu telah mendapat legalitas hukum dalam penyelenggaraan pendidikan agama Hindu. Tujuannya agar pelaksanaan pendidikan keagamaan dalam bentuk pasraman dapat terlaksana dengan baik, sesuai amanah dari peraturan pemerintah. Selain itu, juga agar dapat berjalan tertib dan lancar sesuai prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. Keberadaan Pasraman sebagai lembaga pendidikan Hindu non-formal merupakan sebuah solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan agama Hindu, yakni anak-anak beragama Hindu untuk menimba ilmu keagamaan serta pengenalan budaya lokal untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi. Salah satu pembelajaran pendidikan agama Hindu yang dilaksanakan di Pasraman yakni mengenai materi ajar Panchayatnya. Jika melihat dari gambar sebelumnya, adakah yang tahu apa itu yang dimaksud dengan Panchayatnya? Ya, Panchayatnya berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, yaitu kata panca dan kata yatnya. Kata panca yang berarti 5 dan kata yatnya berasal dari akar kata yuj, berarti memuja, mempersembahkan, korban. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya Panchayatnya memiliki arti 5 perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melaksanakan persembahan kepada Tuhan dalam ajaran agama Hindu. Berdasarkan sasaran yang akan diberikan, maka yatnya dibedakan menjadi 5 jenis, atau sering kita kenal dengan istilah Panchayatnya. Adapun pembagiannya yakni yang pertama, Dewa Yatnya. Yatnya jenis ini adalah persembahan suci yang dihaturkan kepada Sang Yang Widi dengan segala manifestasinya. Yang kedua, Resi Yatnya. Resi Yatnya merupakan korban suci yang tulus ikhlas ditujukan kepada para maharesi. Yang ketiga, Pitra Yatnya. Korban suci jenis ini adalah bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada para pitara atau leluhur karena telah berjasa ketika masih hidup, melindungi kita. Yang keempat adalah Manusayatnya. Manusayatnya merupakan pengorbanan suci yang ditujukan kepada manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan kita. Dan yang terakhir yaitu Bhutayatnya. Bhutayatnya merupakan korban suci yang ditujukan untuk para buta, yaitu roh yang tidak nampak oleh mata tetapi ada di sekitar kita. Selanjutnya, contoh pelaksanaan Panchayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaan Dewayatnya. Yang pertama yakni melakukan puja trisanya, yang kedua melaksanakan piodalan di pura, yang ketiga mebanten di merajan atau pura, yang keempat melaksanakan persembahyangan di hari-hari suci tertentu.
Selanjutnya, contoh pelaksanaan resiyatnya. Yang pertama, menghormati para resi. Yang kedua, resi melakukan puja Surya Sewana. Yang ketiga, menghormati guru di sekolah. Keempat, yakni menghormati pemimpin upacara keagamaan atau pandita, dan lain sebagainya. Adapun contoh pelaksanaan Fitra Yajna dalam kehidupan sehari-hari di Bali dapat kita temukan pada upacara ngaben atau kremasi. Kemudian di Jawa, untuk menghormati para leluhur, masyarakat melakukan persembahan dengan menghaturkan sesaji atau sering dikenal dengan istilah sandingan. Adapun contoh pelaksanaan manusia yatnya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain seperti upacara potong gigi, upacara pernikahan atau wiwaha, upacara otonan, dan menolong mereka yang memerlukan bantuan. Misalnya seperti ada musibah banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kita juga bisa melakukan donor darah. Adapun contoh pelaksanaan budayatnya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti pelaksanaan upacara mecaru, melakukan yatnya sesa atau mesaiban, tidak membuang sampah sembarangan, melaksanakan upacara Tawuragung Kesanga, dan masih banyak lainnya.